الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-248, yaitu dahrun. Lafaz ini merupakan isim atau kata benda dalam bentuk mufrad atau tunggal. Jamak untuk kata ini adalah duhurun wa adhurun. Duhurun dan adhurun maksudnya masa, zaman, mengalahkan, memaksa, adat, malapetaka, bencana, 1000 tahun atau 100.000 tahun, kemahuan dan keinginan, tujuan dan sebagainya. Ibnu Faris berkata, dinamakan ad-dahru karena ia datang kepada semua perkara dan menguasainya. Al-Kafawi berkata, asal makna ad-dahr adalah tempo dan masa alam, bermula dari kewujudannya sampai ketiadaannya, dan ia dipinjam untuk makna adat yang kekal serta tempo atau masa kehidupan. Ia disebut sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Jasiyah surah yang ke-45 ayat 24 dan Al-Insan surah 76 ayat 1. Ibnu Manzur berkata, ia bermakna sepanjang masa, zaman yang panjang. Asy-Syafi'i berkata, al-hinu diperuntukkan kepada tempo dunia dan hari. Beliau berkata lagi, dan kami tidak mengetahui batas al-hin. Begitu juga dengan az-zaman dan ad-dahr. Syamr, al-Jauhari dan al-Azhari berkata, ad-dahr dan az-zaman adalah satu makna. Namun Khalid bin Yazid menyangkalnya dan mengatakan az-zaman adalah musim penuaian, musim buah, musim panas, dan musim dingin. Oleh karena itu ia bermula dari 2 bulan sampai 6 bulan, sedangkan ad-dahr tidak terputus. Al-Azhari mengatakan, ad-dahr menurut orang Arab berlaku pada sebagian dan keseluruhan masa dunia. Al-Alusi berpendapat ia bermakna sepanjang zaman. Ad-dahr lebih khusus dari az-zaman. Ar-Raghib berkata, asal makna ad-dahr ialah nama untuk tempo atau masa alam dari kewujudannya hingga kemusnahannya, lalu diungkapkan terhadap keseluruhan masa yang panjang, berbeda dengan az-zaman karena ia berlaku kepada zaman yang pendek
atau yang panjang. Lafadz ad-dahr yang terdapat dalam surah Al-Jasiyah yang mengandung maksud edaran zaman, masa dan tahun, di mana mereka yang tidak beriman menyandarkan dan menyalahkan masa atau zaman untuk setiap kejadian yang menimpa mereka. Al-Alusi mengungkapkan sandaran kehancuran dan kejadian yang berlaku kepada zaman atau masa disebabkan pengingkaran mereka terhadap malaikat maut yang mencabut nyawa mereka atas perintah Allah, serta kebodohan diri mereka. Hal itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah penafsir mengatakan lafadz ad-dahr yang terdapat dalam surah Al-Insan bermaksud 40 tahun. Artinya seperti Al-Qurtubi. Saya ulangi, setengah penafsir mengatakan lafadz ad-dahr yang terdapat dalam surah Al-Insan berarti 40 tahun. Artinya seperti Al-Qurtubi dan Ar-Razi menyatakan yang dimaksudkan manusia dalam ayat ini adalah Adam, di mana manusia yang belum menjadi sebutan itu ialah ketika 40 tahun lamanya tubuh Adam dibentuk dari tanah, masih terbaring, belum bernyawa di antara Makkah dan Taif, lalu ditelentangkan selama 40 tahun, kemudian ditempa menjadi tanah liat yang kering, Hama'im Masnun, selama 40 tahun. Seterusnya dijadikan kering sebagai tembikar atau salsal selama 40 tahun. Barulah disempurnakan kejadiannya sesudah 120 tahun. Waktu itu barulah ditiupkan pada dirinya roh. Namun At-Tabari menyatakan sebagian pakar tafsir menyatakan tiada masa yang terbatas berkenaan hal itu, dan beliau berkata ad-dahr dalam ayat ini bermaksud waktu yang tidak diketahui berapa lamanya dan temponya. Kesimpulannya, ad-dahr dalam surah Al-Jasiyah berarti edaran zaman dan masa, sedangkan ad-dahr dalam surah Al-Insan bermaksud zaman atau waktu sebelum penciptaan manusia.